tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak melalui kesempatan ini dengan sia-sia. Kami mau berpegang teguh kepada firman-Mu untuk kami melanjutkan hidup kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, perbaharilah kami hari ini Tuhan, agar kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Nah, urapilah hamba-Mu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami usir dan kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus. Segala nasir jahat terkeluar daripada ruangan ini. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita ya. Ada di dalam Yakobus ya, pasalnya yang pertama ayat ke-12 ya. Yakobus, judul hari ini adalah bagaimana kita boleh mendapatkan berkat di tengah-tengah pencobaan dan ujian yang kita hadapi setiap hari. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau sudah dapat, mari kita membaca secara bersama-sama Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan pada kita menjadi pengikut Kristus Yesus, kita mengikut Yesus Kristus. Dan setelah kita dibaptis, maka kita akan mengalami ujian dan pencobaan yang tidak dialami oleh orang yang belum menjadi anak Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah seperti Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia keluar daripada air, maka dia dibawa oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Maka oleh sebab itu, pada saat ini kita sebagai orang percaya, kita diajarkan oleh Tuhan. Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen itu bisa mendapat berkat, ataupun kita boleh menang terhadap pencobaan itu, mendapatkan berkat di tengah-tengah pencobaan dan ujian. Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan pada kita, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara, itu berarti Tuhan Yesus ingin kita menang. Tuhan Yesus ingin kita mengalahkan pencobaan itu. Seperti yang dikatakan di sini pada ayat pertama, saudara sekalian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah saudara sekalian, bagaimanakah kita bisa berdiri teguh ya? Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa berbahagia atau mendapatkan berkat di tengah pencobaan itu? Yang pertama saudara, kita harus berbahagia di dalam menghadapi pencobaan ini. Ucapan berbahagia yang disebutkan dalam ini juga terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah juga dijalankan dalam jalan pikirannya di dalam pasal 1 ayat kedua ya. Pasal 1 ayat kedua dalam Yakobus dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Dan ini juga terdapat di dalam Daniel 12 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Dan kemudian ayat 5 ayat 17 mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa.
Nah, saudara sekalian, pada waktu kita bangun pagi-pagi pada hari Minggu, kita kadang juga tergoda bukan, mau pergi ke gereja, hawa dingin, ada hujan, dan juga kita merasa panas dingin karena kita merasa batuk, sakit, ada demam, ya kita merasa wah ada sedikit sakit, kita nggak maulah datang ke gereja, bukan? Dan kita juga pada hari Senin mau kerja, oh saya begitu capek ya, lebih baik saya nggak usah hadir, saya call sick aja ya. Karena di dalam bed kita itu panas, tapi kalau kita keluar kita kedinginan. Nah, bagaimana saudara sekalian kita menghadapi hal ini ya? Nah, pada waktu kita berpikiran seperti itu, baiklah kita tetap go out, kita tetap berbahagia, kita tetap show out ke gereja meski kita ada sakit. Tapi sebentar lagi Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin saudara. Daripada kita tidur aja ya di bed ya, dan kita mengalami stres ataupun depresi. Ya lebih baik kita berjumpa dengan orang-orang percaya ada di gereja sehingga membangkitkan iman kepercayaan kita pada Tuhan. Dan saudara sekalian, pada waktu kita menghadapi pencobaan ataupun ujian dalam hidup kita, pastilah kita menghadapi susah hati, bukan? Tapi daripada kita bersusah hati, baiklah kita apa? Bergembira karena Tuhan. Ya, dan Mazmur 37 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, karena apa? Tuhan telah memberikan keselamatan pada kita. Meskipun tidak ada domba di dalam kandang, meskipun kami terlepas daripada kurungannya ya, kata Habakuk. Tapi kita akan tetap bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Meskipun kita ada semakin tua usia, kita ada sakit penyakit ya, kaki sakit dan sebagainya ya. Kita merasa sedih, tapi baiklah kita itu tertawa kepada apa? Tertawa terhadap kesulitan itu. Nah, sehingga kita tetap pergi bekerja ya. Itulah namanya kita berani ya. Itulah namanya kita beriman kepada Tuhan. Dan kita Tuhan menyuruh kita supaya apa? Mempunyai hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah apa? Obat ya kan? Hati yang gembira itu ada obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu apa? Mengeringkan tulang. Jadi kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, meskipun ada kesulitan, kita tetap berbahagia, kata Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan itu. Dan supaya seperti yang terdapat dalam Mazmur Amsal pasal yang ke-31 dikatakan bagaimana seorang wanita yang diberkati oleh Tuhan adalah seorang wanita yang takut pada Tuhan, wanita yang apa? Yang tertawa kepada hari esok, ya, yang tertawa kepada kesulitan ini. Ya, kita menghadapi hidup ini dengan bersukacita karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita ini. Kadang-kadang kita cenderung untuk apa? Tergoda untuk bersusah hati ya, tetapi Tuhan ingin kita apa? Tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia akan memberkati hidup kita, karena apapun yang terjadi Tuhan akan beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam diri kita itu untuk menolong kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan? Yaitu pertama kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya, berbahagia. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus ini. Dan kemudian yang kedua saudara sekalian, yaitu supaya bagaimana kita bertahan dalam percobaan, yaitu supaya kita itu berdiri teguh di dalam ujian terhadap iman kita itu. Berdiri teguh di dalam Tuhan, ya. Tetap beriman dan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Yakobus di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa keadaan menjadi kaya ataupun menjadi miskin dapat membuka pintu untuk masuk ke dalam pencobaan di bidang moral. Ya, malapetaka dari luar itu harus kita hindari. Kalau ada bahaya apa? Kita lari, bukan? Kalau ada perampok yang ingin mengejar kita, kita lari, kita melarikan diri untuk menyelamatkan jiwa kita. Dan malapetaka itu harus kita hindari. Tapi pencobaan di dalam batin itu apa? Harus kita hadapi. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-7 ya. Mari kita melihat Yakobus pasal 4 ayat ke-7 ya. Di sini berbunyi demikian ya. Jadi pencobaan itu datang juga dalam diri kita kadang ya. Jadi harus kita hadapi, yaitu karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis.
maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus sebagai orang Kristen, tunduklah kepada Allah. Kita trust to the Lord. Kita percaya nggak pada Tuhan? Kita percaya nggak kepada janji Tuhan? Ya, kita percaya kepada Tuhan. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Pasal 5 ayat 11 di dalam Yakobus tadi ya dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagimu, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, apa yang terjadi dengan Ayub ya? Kalau kita melihat Ayub itu bertahan di dalam pencobaan. Ayub meskipun dia kaya raya, tetapi dia juga seorang yang setia dan saleh. Tapi dia diuji oleh Tuhan, dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan mengizinkannya menjadi ujian bagi dia. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita melihat bisnisnya itu menjadi hancur karena ada orang datang merampas kambing dombanya. Ya, keluarganya juga, anak-anaknya semua juga dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan kemudian istrinya juga meninggalkan dia. Kemudian kesehatannya juga diambil oleh Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, dan seperti ini, apakah dia menyalahkan Tuhan, saudara? Mungkin ya dia menyalahkan Tuhan, dia duduk, Tuhan aku ini berdosa apa sama kamu ya? Dia menanyakannya. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan siapakah yang bisa memberi nasihat pada dia pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini? Apakah kamu ada? Apakah engkau yang lebih hebat daripadaku? Akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya menjadi berlipat-lipat ganda. Menjadi 2 kali lipat ganda. Dan memberikan kepadanya anak-anaknya kembali. 10 anaknya diberikan kembali. Nah, saudara sekalian, kita orang kaya ataupun orang miskin ya, orang miskin cenderung terjebak di dalam karena kekurangan dia mencuri, bukan? Jadi kita berdoa, Tuhan jangan memberikan aku terlalu miskin atau terlalu kaya. Karena kalau kaya saya lupakan pada Tuhan. Saya udah makan semua apa-apa saya ada. Ya, saya tidak perlu Tuhan lagi. Tapi manusia lupa, manusia perlu Tuhan. Karena kita tidak memiliki segala-galanya, kita bisa tua dan kita bisa meninggalkan dunia ini. Dan setelah kita meninggal, kita kemana? Kita ada dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan? Nah, saudara sekalian, marilah kita semua berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah tidak mencobai siapapun juga, bukan? Tapi iblis mencobai manusia. Ya, yang dicoba itu siapa? Ya. Siapa yang mencoba kita? Yaitu iblis. Tapi yang memberikan dari pencoba itu menjadi ujian. Ya, seperti Tuhan berkata pada Ayub, jangan engkau meletakkan tanganmu pada Ayub, jangan ambil nyawanya. Tuhan izinkan ujian ini untuk menguji iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan bertahan di dalam pencobaan. Bertahan itu mempunyai arti bertekun, endure, bertekun, berdiri teguh dan berpegang kepada fondasi iman, berpegang kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Bertahan dalam pencobaan. Pencobaan mengandung arti menyeret orang ke dalam dosa. Pencobaan itu datangnya dari iblis untuk menjebloskan orang ke dalam dosa. Tetapi ujian datang daripada Tuhan. Ujian adalah untuk menguji iman kita, untuk meningkatkan iman kepercayaan kita pada Tuhan. Pencobaan itu sendiri tidak berdosa. Kita tidak bisa, suatu hari mungkin kita dibisikkan ya, oh kamu berbuat aja begini nggak apa-apa ya. Nggak usah aja kamu meladeni orang ini, nggak usah jaga anak itu atau biarkan aja. Ya, kita cenderung digoda seperti ini. Tapi kita bisa kan melalaikannya, kita bisa kan mengabaikan suara yang nggak baik itu. Selebihnya Tuhan ingin kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, berbuat kebaikan. Ya, seperti seekor burung yang terbang di atas kepala kita. Dia bisa terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mengusir. Dia usir burung itu untuk tidak menghinggap di kepala kita untuk menjadi satu. Ya, saudara sekalian, sehingga pada waktu kita ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kita, kita bisa usir. Kita bisa usir itu sehingga kita tidak bersarang di dalam
pikiran yang nggak baik itu. Seperti Yusuf ya saudara sekalian. Pada waktu dia dicobai oleh istri Potifar yang menggodanya terus menerus supaya tidur dengan dia. Wah, kalau Yusuf kata, wah lumayan juga ya, suaminya lagi bekerja nggak ada di rumah, biar aja saya itu hari ini bersenang-senang sama dia. Tetapi saudara sekalian, Yusuf itu dia pernah mendengar firman Tuhan sewaktu dia tinggal dengan ayahnya. Dia berkata, bagaimana aku bisa berbuat dosa yang sebesar ini di hadapan Tuhan? Ya, jadi yang kita berbuat salah itu kita berdosa pada Tuhan, yang dikatakan oleh Yusuf. Sehingga dia melarikan diri, dia mengambil suatu kesimpulan untuk lari 1000 langkah daripada rayuan daripada istri Potifar ini. Sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak takut karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan akan menolong dia dan mengeluarkan dia daripada kesulitan itu. Bahkan Tuhan akan menolong dia, meningkatkan dia ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, marilah kita juga tetap setia kepada Tuhan saudara sekalian. Kita tetap bertahan terhadap pencobaan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, meskipun dihadapkan untuk menyembah kepada patung emas yang dibuatkan oleh Raja Babel pada waktu itu. Tapi dia menolak 3 orang ini. Tetap berdiri aja pada waktu musik dibunyikan supaya menyembah patung emas. Tetapi dia tidak takut kepada ancaman. Mereka 3 orang ini tidak mau menyembah sujud kepada patung berhala ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketiga orang ini dimasukkan ke dalam perapian itu, dibakar. Mereka itu dibakar hidup-hidup ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga orang ini dia disertai oleh Tuhan sehingga ada seperti seorang anak manusia, yaitu adalah Yesus yang sebelum inkarnasi, sebelum menjadi manusia, yaitu menyertai mereka sehingga Raja mengeluarkan mereka dan rambut mereka pun tidak bau kepada asap. Nah, saudara, Adam dicobai oleh ular, Hawa dicobai oleh iblis, disuruh makan buah yang dimakan oleh buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi apakah mereka mendengar? Hawa melihat buah itu baik, ya. Lalu dimakan daripada buah itu, dia mendengar suara daripada iblis. Dari mata turun ke hati. Jadi kita harus hati-hati terhadap mata kita, ya. Hati-hati gunakan matamu, ya. Hati-hati apa yang kau perbuat. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati apa yang kau lihat. Ya, seperti Ayub mengatakan, aku sudah membuat perjanjian dengan mataku. Aku tidak mau melihat kepada darah. Dia sudah berjanji. Ya, jadi apa yang kita lihat melalui internet? Apakah kita membiarkan screen daripada internet itu dihadapkan kepada orang lain agar melihatnya? Apa yang kita lihat di internet kita itu? Ya, apa yang ada di screen kita? Nah, apa yang kita lihat itu akan membawa pengaruh daripada tubuh kita. Tubuh kita itu menjadi tergoda, ya, hormon-hormon tidak baik itu meningkat. Kita menjadi nafsu kita itu menjadi tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, demikianlah seperti dengan Hawa ini, ya. Dia melihat lalu dia menginginkan daripada buah itu dan dia makan dan diberikan pada suaminya sehingga mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita melihat bahwa pencobaan itu apakah dosa itu datang dari mana? Dosa itu datang daripada iblis atau dari diri kita sendiri? Yang berdosa itu adalah Adam dan Hawa, bukan iblis, ya. Iblis tidak berdosa, dia hanya menjadi penggoda aja, ya. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Tapi apakah kita itu percaya kepada Tuhan enggak? Kita apakah lebih dekat kepada Tuhan enggak? Kita percaya enggak sama Tuhan? Jadi yang bersalah itu bukan iblis. Dia adalah penggoda. Iblis hanya mengatakan, ayo di situ ada makanan enak, coba pergi check it out, pergi lihat. Dan kita manusia, kita apa? Tergoda, ya kan? Oh, ini nggak boleh makanan, ini makanan enak, ini banyak kolesterol. Tapi kita sebagai manusia sudah diet, tapi kita juga melihat terus, ya. Ada french fries, ada apa. Akhirnya apa? Di depan hidangan kita makanan enak, kita melihat terus, ya. Akhirnya kita makan.
Dikatakan ada seorang anak, dikatakan oleh orang tuanya, ini makanan ya, taruh ya, kamu jangan makan ya. Nanti saya suruh makan baru makan. Tapi setelah mamanya pergi, dia lihat lama mamanya nggak datang ya. Akhirnya dia makan makanan itu. Nah, kalau kita disobedient, kita tidak taat, ya, kita tidak menanti waktu Tuhan, maka kita memakan, kita tidak mendengar, kita sudah melanggar. Akhirnya apa? Kita jatuh ke dalam dosa. Kalau pada waktu kita sudah jatuh ke dalam dosa, ada apa? Ada hasil yang diakibatkan, jadi kesalahan. Jadi kita apa? Menyesal. Ada guilty feeling. Kita merasa tidak layak. Kenapa ya saya jadi hamba Tuhan ya? Kok saya ini jadi orang Kristen kok saya begini ya? Jadi kita merasa tidak layak. Kita merasa tidak berguna di hadapan Tuhan. Nah itulah akhirnya kita harus berhati-hati. Kita jangan jatuh ke dalam pencobaan itu. Sehingga kita merasa guilty feeling, merasa malu. Ya, seperti Adam dan Hawa ini. Dan kemudian kita melihat juga Kain dan Habel. Ya. Kain itu membunuh adiknya Habel, bukan? Adiknya itu persembahannya diterima Tuhan, dia tidak diterima. Akhirnya mukanya muram, dia itu marah. Lalu Tuhan bilang, "Hei Habel, Kain, kamu ini kenapa hatimu menjadi panas? Mukamu muram. Kamu kalau berbuat baik bukannya mukamu bisa berseri. Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu, di muka pintu itu. Tapi kamu harus menaklukkannya." Ya, kata Tuhan. Kamu harus dosa itu sudah mengintip, dia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus menguasai atasnya. Dan saya suka ya ayat ini. Engkau harus menguasai atasnya, menguasai dosa itu. Jangan sampai dosa itu menguasai kita, tapi kita yang menguasai dosa itu. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang sudah dicurahkan oleh Tuhan pada hari apa? Hari Pentakosta, diberikan pada setiap kita orang percaya. Tuhan memberikan pada Roh Kudus itu sehingga kita tidak ada roh ketakutan. Nah, itulah saudara, Tuhan ingin kita bertahan di dalam pencobaan, bertekun terus. Tuhan ingin kita beriman kepada Dia, berteguh di dalam iman, di dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahan uji, ya. Kita tetap tahan uji kalau kita sudah menang terhadap pencobaan itu. Itu kata tahan uji ya, ayat selanjutnya ya. Kalau setelah dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tahan uji artinya dia sudah menerima kehormatan, dia layak, dia itu diberikan approval, dia disetujui, dia lulus ujian, dia menang. Ketika Allah memanggil Abraham untuk menyembelih Ishak ya di atas Gunung Moria, saudara, apakah Abraham itu taat gak kepada Tuhan? Abraham itu taat ya. Dia nggak bilang, oh Tuhan anakku cuma satu-satunya ini loh. Kalau dipersembahkan, dibakar, mati saya udah nggak ada anak ini. Tapi Tuhan menguji dia mau nggak taat pada Tuhan. Ya dia taat sekali, dia percaya sekali, dia takut pada Tuhan. Akhirnya dia bawa si Ishak itu dipersembahkan di atas Gunung Moria. Di mana itu korban ya? Kata anaknya ini udah umur remaja. Oh korbannya itu nanti Tuhan akan sediakan di atas gunung. Kalau Abraham pada waktu bilang, korbannya itu adalah kamu ini yang mau dibakar, maka dia melarikan diri pada waktu itu. Ya, tapi Abraham itu bijaksana dan dia membawa Ishak itu di atas gunung, lalu diikat dan dia mengambil pisau itu apa? Mau membunuh anaknya ini, dipersembahkan pada Tuhan. Tapi pada waktu dia mau menyembelih anaknya ini, ada suara dari malaikat Tuhan berkatakan, Abraham, jangan kau bunuh anakmu ini. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut kepada Tuhan. Jangan kau bunuh anakmu ini. Tuhan ingin menguji dia, Tuhan ingin tahu hatinya ini loh Abraham ini. Lalu dia melihat ke belakang, ada apa? Ada domba yang disediakan untuk disembelih. Nah itulah, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Jadi seperti kita pun sudah memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, kita tidak usah takut karena Tuhan akan menyediakan ya kepada kita. Yang Tuhan tidak ingin kita kehilangan ya. Jadi tidak dipersembah, meskipun diuji dia tahan uji. Demikian kita melihat Ayub yang tadi sudah kita katakan, dia tahan uji, dia tetap berdiri tegak di dalam iman dia. Dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia tidak bilang, oh Tuhan mengapa aku ya? Ya pada waktu kita mengalami
ke suatu masalah ya waktu kita kecil atau remaja. Oh Tuhan, kenapa ya hal ini terjadi pada diri saya ya? Kenapa bukan orang lain ya Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, terjadi ini untuk kamu, supaya kamu itu apa? Supaya kamu bisa lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kamu apa? Supaya kamu berlutut berdoa kepadaku. Supaya kamu dipromosikan ke tempat lebih tinggi, supaya kamu itu bisa diubahkan oleh Tuhan, supaya kamu bisa bertobat. Ya. Nah, maka Tuhan mengatakan segala perkara, bahwasanya di dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan apa? Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita tidak menyesal apapun hal-hal yang buruk yang terjadi, ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam hidup kita. Jadi mari kita mengalahkan pencobaan itu dengan kita tetap bersukacita, dengan kita tetap beriman teguh kepada Tuhan, dengan kita itu lebih dekat lagi kepada Tuhan, berdoa ya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Itulah tujuan daripada Tuhan ya, memberikan ujian kepada kita. Maka saudara sekalian, yang kedua, bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan? Kita melihat kepada masa depan kita. Masa depan itu apa? Yaitu setelah dia lolos dalam ujian, setelah dia lulus dalam ujian, setelah dia menang terhadap pencobaan itu, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Maka berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan, ya. Mahkota kehidupan ini adalah the crown of life. Dia adalah suatu mahkota kemenangan, yaitu pemberian Allah berdasarkan anugerah yang besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bukan hak manusia ya. Jadi kata mahkota di sini hanya selaku sebagai perumpamaan. Bukan semata-mata sebagai suatu perhiasan. Sebab mahkota yang dimasukkan di sini adalah merupakan kehidupan ya, mahkota kehidupan. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita ikut terus Tuhan Yesus, ikut terus sampai kita ke surga. Ya, ikut Tuhan Yesus kemanapun ku tetap mengikutnya. Jadi kita mengikut terus, kita tekun mengikutnya terus. Mahkota kehidupan ini akan diberikan Allah kepada kita. Merupakan suatu pemberian yang cuma-cuma berikan pada kita. Mahkota hidup ini adalah seperti sebuah rangkaian bunga kemenangan yang dikalungkan kepada atlet yang menang. Ya, seperti kita melihat ya atlet yang menang di Olimpiade 2024 ini ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 9. Kita melihat 2 Korintus 9 ayat 23 sampai 25. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, kata Paulus, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kita melakukan sesuatu pekerjaan itu untuk apa? Untuk Injil, saudara. Kita melakukan pekerjaan baik untuk apa? Untuk Injil. Kalau kita berlaku baik kepada seseorang, itu adalah sesuatu introduction ya. Sesuatu introduction untuk kita membawa Injil itu kepada mereka supaya orang itu bisa percaya pada Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu untuk Injil, kata Paulus. Segala sesuatu ini kemudian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, seperti seorang atlet yang berlari di Olimpiade. Berlari begitu cepat supaya mereka itu bisa menang atas teman-temannya lain dan juga larinya cepat ya. Lari seperti orang terbang ya. Saya lihat di media sosial ya, ada gambar orang lari itu yang dari Amerika ya, kakinya itu begitu panjang, begitu cepat dia lari sehingga dia bisa menang seperti orang yang terbang yang ada sayapnya. Demikianlah kita berlari dalam pertandingan iman kita sehingga kita menang, mendapatkan apa? Kalung emas. Sehingga mereka itu bekerja keras untuk membawa kalung itu loh, membawa piala emas itu masuk ke dalam negaranya itu dengan bangga. Bekerja keras ya.
Seperti kita orang-orang, ya, kita setiap hari bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak, bekerja keras, ya, untuk mendapatkan piala, ya, mendapatkan kalung emas daripada Tuhan, mendapatkan mahkota kehidupan itu. Kita berlomba supaya kita menang, supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, demikianlah kita sebagai orang Kristen. Mari saudara kita mau bertekun di dalam iman kita. Kita mengalahkan pencobaan dan menang atas ujian yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan kemudian saudara sekalian, setelah kita itu melihat hal yang Tuhan akan berikan pada kita, hal apa lagi supaya kita boleh mendapatkan berkat di dalam ujian pencobaan itu, yaitu supaya kita itu apa? Mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, mahkota kehidupan itu diberikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Keluaran 20 ayat 6 mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, seperti Yesus yang mengasihi Bapa, maka ketika pencobaan datang, Yesus mengusir si pencoba itu dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Mengusir si pencoba pada waktu Yesus di dalam masa dia lagi fasting ya itu ya. Jadi dia pada waktu itu dicobai oleh iblis. Kalau engkau adalah anak Allah, buatlah roti-roti ini, buatlah batu ini menjadi roti. Yesus bisa ya, tapi Yesus tidak mau mendengar suara daripada iblis itu. Ya. Kemudian Yesus juga dicobai lagi, ya, dibawa ke atas gunung supaya Yesus itu terjun ke bawah, supaya Yesus itu ya kakinya tidak terantuk ke tanah dan ditatang oleh malaikat. Tetapi Yesus tidak mau mendengar dan mengatakan, "Enyalah engkau iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sampai 3 kali Yesus juga dicobai ya. Kalau engkau adalah anak Allah, seluruh dunia ini akan saya berikan padamu. Seluruh dunia, bukannya seluruh dunia ini adalah milik Bapa. Jangan bohong ya kamu ini. Ini adalah milik Bapa yang bukan miliknya iblis. Jadi jangan suka bohong ya. Seluruh dunia ini kamu akan jadi kaya raya. Suruh Tuhan Yesus menyembah iblis. Tapi Yesus mengatakan, "Enyalah engkau iblis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu saja." Jadi kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja. Jangan menyembah kepada si penggoda itu. Semua agama lain mengajarkan, kalau menyembah kamu akan kaya raya, semua orang mau kaya. Tapi Tuhan ingin kita mengikutnya, ya, menjalankan rencana dan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Maka Yesus mengusir iblis itu. "Enyalah engkau iblis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau menyembah, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kau menyembah bagimu patung-patung apapun yang kau ada di langit, di bawah, di bumi. Dimanapun saja engkau buat patung lalu engkau sembah. Itu sudah berdosa, engkau sudah menyembah berhala." Maka di sini kita melihat pemain utama daripada seorang yang bernama Jim Caviezel, Passion of the Christ ya. Pada waktu dia menjadi peranan utama daripada film Tuhan Yesus itu, dia pada waktu itu memainkan, dia dipaku di atas kayu salib, dia dicambuk, dia memikul kayu salib Tuhan Yesus yang berat sehingga dia bahunya lecet sakit ya. Dan dia waktu itu teringat pada Tuhan Yesus, bukan dia yang dipamerkan, bukan dia yang memegang peranan itu, dia ingin orang-orang melihat Tuhan Yesus itu yang dipaku di atas kayu salib. Sehingga pada waktu itu orang-orang ya melihat Passion of Christ itu, melihat Tuhan Yesus yang menderita bagi mereka. Lalu dia berkata pada orang-orang, "Kalau engkau ingin orang
engkau dikasih oleh anak-anakmu. Semua orang mau orang tuanya papa mama, anak-anak sayang sama dia. Semua kita teman-teman mau saling mengasihi, sayang mengasihi. Tetapi kita sebagai orang Kristen ya, kita cuma sekedar maunya melayani Tuhan. Tapi apakah kita mengasihi Tuhan Yesus itu loh? Dia maunya kita mengasihi dia. Yesus ingin maunya kita mengasihinya. Bukannya sekedar kita itu sekedar memberi persembahan yang sedikit, kemudian kita apa? Melayani ya sekedarnya, bukan sekedar, tapi ingin kita itu di dalam seluruh kehidupan kita itu mengasihi Tuhan tuh. Apa yang kita lakukan sebelum mengasihi Tuhan? Motivasi kita itu adalah mengasihi Tuhan, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia merasakan bagaimana Yesus itu mengasihi kita dengan memikul salibnya itu, mati bagi kita, dan dia sangat menderita pada saat itu. Ya, Jim Carrey yang bernama tokohnya ini bernama Jim Caviezel ya. Nah saudara, Tuhan ingin kita juga mengasihinya seperti dia berkata Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Nah Yesus ingin kita mengasihinya, sehingga kita itu apa? Kita itu mendengar firman-Nya dan kita mengingat firman Tuhan. Pada waktu kita tergoda untuk berbuat dosa, pada waktu kita tergoda untuk kita tidak jujur, maka kita ingat firman Tuhan dan kita tidak jadi berbuat dosa. Kita tidak jadi untuk terlibat kesekongkolan ya. Di dalam kita tidak kompromi ya dengan dosa. Sehingga kita tetap berdiri teguh karena kita mengasihi Tuhan, kita dekat kepada Tuhan. Jadi menghadapi pencobaan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga seperti Rasul Yohanes yang duduk dekat Tuhan dan bersandar di bahu Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi Tuhan dan mendengar firman Tuhan, sehingga Yesus terlebih lagi mengasihi Yohanes ini. Nah saudara, marilah kita mengasihi Tuhan sehingga kita boleh menang terhadap pencobaan yang saya boleh bacakan di dalam Wahyu ya. Untuk penutupnya saya akan baca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang ke-10b. Dikatakan di sini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan kemudian saya akan membacakan lagi satu ayat di dalam Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayatnya yang ke-21 demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Demikianlah Tuhan Yesus ingin kita menang karena dia pun sudah menang. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa untuk firman Tuhan yang begitu indah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan, untuk kami boleh mengalahkan pencobaan, untuk kami percaya kepadamu ya Tuhan, untuk kami trust kepadamu Tuhan, untuk berada di pihak-Mu ya Tuhan, karena Engkau pun sudah berada di pihak kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan pencobaan ini, dengan kami tetap berbahagia Tuhan, agar kami tetap bersuka cita, agar kami tetap berdiri teguh di dalam iman kepercayaan pada kami, agar kami tetap mengasihi-Mu, dan agar kami ya Tuhan tetap lebih dekat lagi kepadamu memakai pencobaan ini Tuhan. Dan juga kami ya Tuhan boleh mengingat bahwa kami disediakan mahkota kehidupan, yaitu hidup kekal pada barang siapa yang tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap kami agar kami tidak lupa Tuhan untuk firman Tuhan ini, agar kami boleh bawa ke dalam rumah kami menjadi berkat di dalam hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang kawan, inilah tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini merubah hidup kita. Berita baik untuk semua, beria inspirasi. Hidupmu terasa beda.
ceritanya menggema di dunia kita. Ini kisah luar biasa. Angkat tangan kita, nikmati irama transformasinya.